Pemirsa, menekuni seni kerajinan ini tidak saja mengasihkan ya, namun juga bisa membawa banyak sekali manfaat dari mulai menyehatkan mental dan fisik, lalu bisa menjadi media untuk mempelajari budaya lain, membuat kita juga semakin kreatif dalam memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita, serta mengurangi sampah juga bisa menjadi peluang baru untuk berbisnis. Ya, selama 30 menit kami akan mengajak Anda untuk belajar aneka jenis kerajinan tangan lewat kelas dan lokakarya yang digelar di wilayah Jabodetabek. Dari mulai merangkai perhiasan, membuat baju dan tas, hingga mendaur ulang barang yang sudah terpakai, pemirsa. Ya, mari kita saksikan liputan dari kelas membuat perhiasan ini dengan bahan dasar kawat. Langsung saja, pemirsa. Ini dia liputannya untuk Anda. Ikuti lokakarya wire jewelry, yakni membuat perhiasan dengan menggunakan kawat. Bagaimana prosesnya? Ikuti saya. Saya mulai tertariknya itu sebenarnya dari tahun 2014 karena sering datang ke seperti bazar-bazar craft gitu. Terus pas ketika lihat aksesoris wire, uniknya itu desainnya beda dari aksesoris lainnya. Terus harganya pun mahal, cukup mahal menurut saya. Gitu. Akhirnya saya tertarik, penasaran, tahun 2015 baru mulai belajar bikin aksesoris wire. Kalau untuk proses pembuatannya jelas unik, karena biasanya kan aksesoris itu bikinnya dari batu-batu biasa ya. Kalau ini kita pakai wire atau pakai kawat dinamo enamel. Nah, itu sebenarnya seperti kawat listrik biasa, tapi kita desain, kita bikin prosesnya itu bahkan sampai 2-3 jam untuk bikin gelang atau bikin kalung, satu kalung aja. Dan itu harus benar-benar teliti, rapih, dan sabar bikinnya. Kalau aksesoris wire ini bisa untuk bros, cincin, kalung dan gelang. Lalu untuk sekarang ini banyak orang modif dengan jadi bahan ditempel di tas kulit. Kunci membuat perhiasan kawat ini adalah Anda harus fokus sehingga anyaman yang dibuat pada perhiasan menjadi rapi. Seperti bengkel yang dipegang Francisca Elizabeth Kesulpan, Berita 1, Jakarta. Tradisi dalam budaya Dayak yaitu menganyam menjadi inspirasi dalam lokakarya aksesoris yang akan saya ikuti kali ini. Hari ini kita akan mencoba membuat beberapa aksesoris berupa gantungan kunci, anting-anting, kalung, dan gelang. Kita menggunakan bahan utama serat dari daun doyo yang biasa digunakan untuk membuat tenun doyo. Kemudian juga menggunakan rawai, itu terbuat dari rotan yang biasa digunakan oleh suku Dayak Benuak untuk membuat keranjang atau tas-tas anyaman. Sebenarnya aksesoris ini kita buat umum ya, cuman bahan yang kita gunakan itu yang memiliki ciri khas karena ini diproduksi oleh suku Dayak Benuak di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ini bahannya. Jadi sebelum menjadi benang, ini benang doyo, ini benang doyo. Nah, sebelum menjadi benang dia disebut dengan snik. Jadi namanya beda ya. Nah, kita kalau untuk tassel kita lebih menggunakan yang seperti ini karena dia lebih mudah untuk membuat rumbai-rumbainya. Jadi ya dibuat seperti membuat tassel biasa, kemudian kita kait dengan kaitan anting-anting. Mungkin kalau mau lebih cantik, ditambah mote-mote sesuai warnanya, sesuai selera. Nah, jadi sudah aksesoris tradisi suku Benoa Kalimantan Timur yang saya buat yaitu anting-anting. Warnanya yang alami ini aman ya untuk dipadukan dengan pakaian apapun. Francisca Elizabeth, Febra Triawan, Berita 1, Jakarta.
Kali ini saya mengikuti lokakarya membatik. Seperti apa langkah-langkahnya? Saya akan mulai dari membuat motifnya. Batik itu kan dari kata ambatik, jadi ombo titik itu jadi membuat titik-titik. Ini emang proses membuat batik itu kita membuat dari rangkaian dari banyak sekali titik di satu lembar kain. Di situ kita belajar bahwa apapun kalau misalnya kita ingin mencapai segala hal yang besar itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Tapi harus terus lanjut dan nggak boleh berhenti. Jadi yang pertama itu mempersiapkan kainnya dulu. Jadi kainnya dihilangkan zat pemutihnya. Kemudian kita masuk ke namanya itu menyorek. Nyorek itu menerapkan motif pakai pensil dulu sebagai pola. Selanjutnya kita ngelowong. Ngelowong itu aplikasi malam dengan canting. Nah setelah itu kita beri detailnya. Detailnya itu istilahnya ngisen. Kemudian baru kita warnai. Nah, setelah diwarna, baru setelah selesai semuanya, baru kita hilangkan malamnya dengan air panas, itu istilahnya ngelorot, baru setelah itu batiknya selesai. Untuk membuat batik, kita alat-alatnya pakai canting dan juga kompor, yang kompornya ini fungsinya untuk mencairkan malamnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan warna pada kain yang sudah diberi lilin. Atau dalam bahasa Jawa istilahnya selanjutnya kita akan nyelup ya Mbak ya. Oke. Sebut saja kawung atau parang, motif asli Jawa yang biasa kita temui pada batik. Namun Anda juga dapat menggambar atau melukis sendiri motif yang diinginkan seperti ini. Francisca Elizabeth, Sud Kosasi, Berita 1, Jakarta. Ya, masih seputar belajar kesenian pemirsa. Usai jeda kami akan kembali dengan beragam liputan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.